Gimana dia? Woi, Terkait apa ini? Ini sebenarnya berat banget sih kita. Ini iya ngobrol. agak sensitif. Ini kayak paham ini. Tapi kayaknya kita ngapain bahas ginian lagi sebenarnya? Sebetulnya ini Ngapain dibahas lagi sih Hah? sebenarnya? Hah? Ini sebenarnya ngapain dibahas lagi sih? Orang kerjaan aja. Orang lagi gempa gempita tentang COVID-19, Covid, iya. Berusaha negara membangun ekonominya, mengglobalkan, globalis. Ini kita bahas lagi dasar-dasar luar negara. Pusing gitu dibahas mulu nggak kelar-kelar ini Iya. pembahasan. Iya. Nah, ini pembahasan sebetulnya anyep nih. Aja deh. Anyep banget. Tapi kita butuh coba kita ulas nih ya, Iya, sedikit ulas. banyaknya ya secara ya struktur lah begitu ya. Pelan-pelan kita bahas karena mungkin teman-teman milenial dan kita juga masih belajar memahami perdebatan ya dari zamannya BPUPKI sampai sekarang ini terkait dengan Pancasila ini, ya kan? Nah, kalau menurut Bung Fadil, Salah ini. Hah? Salah, harusnya gue nanya lu dong. Kenapa? Ini kan hukum. Ini kan bab hukum. Politik kan ntar dulu. Oh, gitu. Sekarang saya balik ya. ah, Sekarang saya balik. Oke, menurut Bung Sandi, gimana nih pendapat lu mengenai hukum terus tentang RUU HIP? Apakah pantaskah untuk dibahas, penting nggak untuk dibahas, apalagi dengan kondisi saat ini? Ada nggak urgensitasnya? Menurut lu gimana nih? kok jadi saya yang buka, saya yang ditanya, kan begitu. Jadi gini, teman-teman sekalian, saya juga tidak menyatakan pendapat saya dan kita ini mengetahui ya terkait dengan perdebatan yang sejak lama sekali terkait dengan ideologi Pancasila ini. Nah, yang perlu dipahami sebetulnya, kalau menurut saya kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini seakan-akan pemerintah ingin menyeragamkan apa yang dimaksud dengan Pancasila itu dengan satu variabel politik tertentu menurut saya, ya kan? Saya ulangi, seolah-olah ya adanya haluan ideologi Pancasila ini, ya, pemerintah yang sedang berkuasa atau rezim yang sedang berkuasa ingin menyeragamkan pikiran kita semua, ya, ya, memaknai Pancasila dengan satu pandangan politik tertentu, ya. Karena Bung Fadil sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa presiden ya, serta kabinetnya secara fakta hukum memang pimpinan negara, ya kan? Pimpinan negara. Tapi sebagai fakta politik dia sebagai politisi. Dan jangan lupa, setiap politisi, setiap partai politik itu mempunyai pandangan politik tertentu, mempunyai variabel tertentu. Nah, ini menurut saya, Bung Fadil, ini akan mencederai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apabila ada interpretasi final yang dipegang oleh pemegang kuasa, ya, itu dia menurut saya yang pertama, ya, ini akan menyeragamkan pikiran kita, ya, dengan variabel politik tertentu. Dan ini berakibat akan timbul sistem kepemerintahan yang otoriterisme, ya. Pemerintahan yang otoriter dari segi pemikiran. Iya, benar-benar. Ya. Fakta telah mengajarkan sejak Orde Lama, ya, Orde Baru, pemerintah itu difinalisasi secara interpretasi. Kita tahu, ya, teman-teman sekalian, dalam Orde Lama, ya, di bawah kekuasaannya Soekarno, pemerintah dikatakan di dalam Perpres nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, ya, pasal 1 bahwa berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata, dengan maksud atau diketahuinya dapat memutarbalikkan, merongrong dan menyelewengkan ideologi Pancasila atau haluan negara, itu akan dibubarkan oleh negara. Negara yang bubarin, berarti Betul. konstitusi ya? Betul. Nah, sekarang apa yang dimaksud oleh Orde Lama, oleh Soekarno terkait dengan ideologi Pancasila? Di dalam konsideran Perpres nomor 11 itu dijelaskan Pancasila itu adalah Pancasila yang berdasarkan sosialisme. Ya. Pancasila yang diinterpretasikan sosialisme. Bayangkan, berarti ada Udah marah-marah nih, soalnya udah marah-marah. Berarti itu ada variabel politik tertentu di situ yang disusupkan oleh Orde Lama, ya kan? Itu dia. Kemudian
fakta yang membuktikan di Orde Baru pun seperti itu. Pancasila diinterpretasikan Bung Fadil sebagai asas tunggal. Ya, barang siapa yang tidak menggunakan asas tunggal Pancasila, maka dia anti Pancasila. Maka banyak organisasi-organisasi baik yang sangat konservatif dan yang sangat progresif, kiri atau kanan, ya, itu dibubarkan di zaman Orde Baru. Ya, apa yang menjadi sebab? Ya, yang menjadi sebab adalah ada interpretasi secara final yang dipunyai oleh pemerintah, oleh rezim tertentu. Makanya saya katakan Pancasila ini tidak boleh difinalisasi secara interpretasi. Biarkanlah Pancasila ini sebagaimana mestinya, ya, biar berkembang pikiran seluruh bangsa ini. Ya, seluruh bangsa ini harus berkembang berdasarkan Pancasila. Tapi jangan ada interpretasi final. Ya, itu yang menurut saya yang akan menimbulkan sistem kepemerintahan yang otoritarianisme. Dan itu fakta telah membuktikan. Makanya oleh karenanya saya katakan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini menurut saya akan mengancam nilai demokrasi kita dan akan mengarah kepada pemerintahan yang otoritarianisme. Dan fakta yang kita juga tahu bersama Bung Fadil, dulu ada garis besar haluan negara. Iya, GBHN. Ada konsep haluan. Kenapa ditiadakan? Kenapa sekarang tidak digunakan GBHN itu? Karena itu akan menyeragamkan pemikiran. Iya, menyeragamkan seluruh penyelenggaraan negara dengan variabel politik tertentu. Kalau Pancasila tadi kalau dibuat haluannya menyeragamkan pikiran, seluruh bangsa ini diseragamkan dengan variabel politik tertentu. Namun kalau GBHN ini menyeragamkan seluruh penyelenggaraan negara dengan variabel politik tertentu atau pandangan politik tertentu, maka di zaman Orde Baru kita sudah hentikan ya konsep adanya haluan dalam penyelenggaraan negara ini. Itu makanya GBHN kita tidak gunakan lagi. Di zaman makanya cita-cita salah satu cita-cita reformasi adalah kita betul-betul menjadi negara yang demokrasi, ya, negara yang bebas berpikir, namun harus ada guideline ya. Dan guideline ini nggak perlu harus ada norma, nggak perlu harus ada haluan yang jelas.